Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kirani, Kiprah Alumni masih bersama saya, Bang Herdi Wismanjaya. Sahabat Kirani, hari ini kita kedatangan salah satu alumni Sarjana Ekonomi dan Magister Ekonomi dari Universitas Pamulang. Yang unik lagi bahwa alumni kita ini sambil kuliah dan berdagang kopi. Bagaimana kisahnya dan juga bagaimana bisa kuliah dengan berjualan kopi. Langsung kita sambut Kang Udin Ahidin ya. Kang Udin ya, ini salam apa kita nih? Salam Omikron ya. Salam Tapi sehat. saya nggak punya cincin ini. Gimana, sehat ya Kang ya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Kang bisa sampai ke kampus kita tercinta ini? Alhamdulillah, lumayan agak macet, tapi ya bisa selap-selip lah. Oh, jadi macet begini macetnya? Iya gitu, seperti itu gambarannya. Tapi bukan ikan, bukan. Kang Udin Ahidin, selesai S1 dan S2 di Universitas Pamulang. Itu tahun berapa Kang Udin? Saya masuk tahun 2005 ke Unpam, yang diawali dengan ketika itu saya melihat Unpam 2005 itu sudah ramai Pak. Sudah ramai, banyak orang, sehingga karena saya backgroundnya adalah dagang, lihat orang itu adalah uang. Tapi saya belum action untuk kuliah, karena saya berpikir ini harus ada persetujuan dari istri dan seterusnya. Tapi ternyata istri lebih jeli. Di hari Minggu istri minta izin untuk ke pasar Sasmita. Alasannya mau beli daster, minta uang. Saya katakan ambil, dan setelah itu istri kembali lagi datang, bukannya bawa daster, tapi bawa formulir. Katanya, Pak, Bapak kuliah, cepat daftar kuliah. Maka dengan berbagai pertimbangan, tentu saya diskusi dulu dengan istri, tetapi istri sudah punya keyakinan penuh. Sekarang Bapak tinggal meneruskan cita-cita, adik-adikmu sudah pada nikah, tinggal mikirin kita. Kita siapa? Ya kita itu kan Bapak, Mama, sama ini si Dede. Kebetulan yang pertama itu masih kecil. Akhirnya saya putuskan untuk daftar kuliah di Universitas Pamulang. Sahabat Kirani, menarik bahwa Kang Udin ini sebelum kuliah di Universitas Pamulang sempat kuliah di Universitas Kuningan, Akper. Tapi tidak sampai tuntas ini Kang Udin ya. Bagaimana Kang Udin ceritanya? Kenapa sampai tidak tuntas itu? Sebetulnya bukan uniku Pak. Waktu itu masih STKIP Kuningan, jurusan MIPA Biologi. Karena banyak faktor, terutama masalah ekonomi ya, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan sampai tuntas. Dan akhirnya saya kubur dalam-dalam karena melihat keluarga yang dimaksud adalah bukan hanya saya sama istri, tapi keluarga di rumah ibu ya. Kebetulan bapak sudah meninggal dari semenjak saya SD, ditinggalin adik perempuan, sehingga ini merupakan amanah yang harus saya besarkan, saya didik, saya sekolahkan dan seterusnya. Sehingga saya memutuskan untuk bagaimana cari uang untuk membesarkan adik itu. Kang Udin, pada dasarnya pada saat Anda ingin memutuskan kuliah di Universitas Pamulang, awalnya berdagang. Tapi karena keinginan istri tadi menjadi kuliah. Itu sudah diputuskan bersama atau memang keputusan sepihak untuk berkuliah di saat sudah berkeluarga tadi? Baik, jadi pada prinsipnya ini sudah ada keputusan bersama. Kenapa saya katakan demikian? Di awal istri itu melihat ya gelagat. Saya itu sering beli buku-buku Pak. Di dekat Hero itu kan ada jual buku-buku bekas. Awalnya sih untuk nemenin begadang ya. Saya beli buku, kemudian di Mujahidin ada kitab-kitab. Nah istri itu melihat kok Bapak sering baca buku, ternyata cita-cita saya itu kebaca sama istri. Makanya istri memutuskan udah Bapak lanjutkan kuliah, nggak usah bohong, lanjutkan. Akhirnya saya ingin kuliah, istri mengizinkan, jadinya keputusan bersama. Jadi keputusan bersama memutuskan untuk kuliah. Di Universitas Pamulang. Sahabat Kirani, masih bersama Kang Udin Ahidin. Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap di Kirani, Kiprah Alumni.
makan gue itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Sahabat Gerani, masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya. Pada episode ini kita masih ditemani oleh Kang Udin Ahidin yang S1 dan S2-nya ada di Universitas Pamulang dan juga berkiprah menjadi dosen di Universitas Pamulang. Mari kita gali lebih dalam lagi perjalanan dari Kang Udin Ahidin, dimulai dari kita lihat dari gambar yang pertama. Kang Udin Ahidin, ini gambar ini menjelaskan apa, Kang Udin? Kan di sana ada apa tuh, wisuda nih Kang Udin ya? Iya. Seperti apa? Baik, terima kasih Bang Herdi. Ini tahun 2010, tepatnya tanggal 5 Juli 2010, wisuda S1 saya. Wisuda S1? Kebetulan waktu itu wisuda terakhir Unpam di luar. Artinya di luar kampus Unpam, ini tepatnya di kampus UT. Kebetulan waktu itu saya dapat terbaik pertama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan waktu itu yang menjadi rektor dari Pak Sugeng mendapat penghargaan, menerima piagam penghargaan dari Rektor Universitas Pamulang. Jadi gambar itu menjelaskan Anda lulus S1, iya, sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pamulang. Dan mendapatkan penghargaan nih Kang Udin ya, luar biasa nih, penghargaan dari rektor pertama Bapak Sugeng Hidayat ya. Betul ya. Hidayat. Kalau yang berikut nih Kang Udin, kalau kita lihat nih dari gambar ini apa yang bisa diceritakan? Rame ya di gambar ini, dan di tengah-tengahnya ada juga nih orang yang spesial di tengah-tengahnya ya. Bagaimana Kang Udin? Baik Bang Herdi, terima kasih. Ini event setelah saya sidang promosi doktor di UPI Jakarta. Alhamdulillah saya menyelesaikan studi doktoral, dan alhamdulillah Pak Ketua Yayasan, Pak Rektor pada waktu itu almarhum Pak Dayat hadir, para warek, kemudian teman-teman satu perjuangan juga pada hadir, dan yang tidak terlupakan oleh saya adalah
Ini terjadi lagi di S3, tapi tidak banyak ya, hanya beberapa mobil pribadi saja. Ada, kalau nggak salah ada 4 apa 6 ya. Itu tanpa sepengetahuan saya datang ke kampus UPYI, sehingga kan saya sudah memesan untuk konsumsi dan seterusnya dengan jumlah yang sudah ada, tiba-tiba datang seperti itu, walaupun saya sudah menyiapkan backup, kemudian teman-teman yang seangkatan itu kan jadi panitia. Nah, ketika ada informasi seperti itu, cepat menyiapkan 2 kali lipatnya. Hanya di situ ada yang uniknya, tidak kebagian kursi pada waktu makan, di bawah. Jadi sebentar, Kang, ini menarik ya, pada saat sidang doktoral. Iya. Ya, jadi sekampung. Sekampung ya. Tidak. Jadi datang ingin menyaksikan Kang Udin Haidin ini untuk sidang terbuka doktoral. Betul. Datang. Dan ada informasi juga bahwa saat itu ada yang bawa ayam dan jual ayam. Gimana itu, Kang Udin? Jadi itu bukan pada waktu S3 pada waktu S1 ya. Datang dari dibilang sekampung sih tidak, ya mungkin satu RT ya kan. Sebentar, dibilang satu kamu tidak, tapi satu RT. Satu RT itu cukup banyak, satu RT itu, Kang Udin ya. Sehingga karena rumah saya kecil tidak nampung, akhirnya atas bantuan Pak RT di Bambu Apus dibuatkan tenda. Jadi tidurnya di tenda di situ, kemudian masaknya di luar. Nah, bahan masakannya itu bawa dari kampung, ada yang bawa ayam dimasukin ke asupan yang monyong itu ya. Kemudian ada yang bawa beras, bawa pete, segala macam. Jadi masak di situ. Nah, cuman gimana ya, karena rumahnya kecil, jadi nggak nampung. Rumah itu kan kamar 2, cuma 50 meter lah. Gimana sih sebesar apa? Sementara yang datang berbondong-bondong kayak orang mau nganter penganten gitu. Seperti itu. Nah itu. Jadi kalau yang ini pada waktu sidang terbuka, hanya beberapa keluarga, tapi kan tidak masuk dalam undangan, sehingga ruangan itu hanya kapasitasnya 200 orang, sementara lebih dari itu. Gitu. Tapi dari foto ini, Kang Udin, menarik ya, kita lihat ramai ya, kemudian disaksikan langsung oleh ketua yayasan dan para rektor bahkan dan wakil rektor. Betul. Ini spesial sekali Anda ini sepertinya. Ya, karena Pak Yayasan menyampaikan langsung ke teman-teman yang seperjuangan termasuk saya, nanti kalau Pak Udin mau sidang terbuka saya akan datang. Tolak ukurnya katanya saya, karena saya sebagai alumni. Kalau Pak Udin lulus bisa, yang lain yakin dan percaya. Oh, jadi memang ini sudah mandat dari Pak Ketua Yayasan ya. Kalau Kang Udin lolos, insya Allah berikutnya yang lain akan lolos ya. Lolos, seperti itu ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Udin. Kalau berikutnya Kang Udin, ada cerita apa di balik foto ini, Kang Udin? Iya, baik. Ini tahun 2018, ketika itu pihak Yayasan Sasmita Jaya mulai untuk membangun kampus di Serang. Nah, bersamaan dengan membuka kapling perumahan untuk dosen. Nah, kebetulan alhamdulillah ya, saya diberikan kesempatan untuk ngambil kapling perumahan itu dan dapat 4 kapling. Nah, waktu itu disurvei ke sana dengan, di situ kan ada Pak Kaprodi, Pak Jainal almarhum ya, ada Pak Haji Martono dan juga ada Putra Mahkota Mas Pran untuk menyurvei lokasi kapling perumahan itu. Jadi dari gambar ini ya, selain Kang Udin diberikan kesempatan kuliah S1, S2, bahkan dihadiri juga pada saat sidang terbuka doktoral dengan ketua yayasan, dan diberikan kesempatan juga untuk memiliki aset ya. Betul. Berupa lahan dan 4 kapling ya. 4 kapling. 4 kapling luar biasa nih Kang Udin ya. 4 Pak, 1, 2, 3, 4. 4 ya. Iya. Tidak lihat. Alhamdulillah berkah gitu ya. Berkah ya. Berikutnya Kang Udin ya, kita lihat nih. Iya. Nah, dari gambar itu apa yang bisa diceritakan kepada sahabat Kirani dari gambar itu? Baik, terima kasih Bang Herdi. Nah, ini 2018 ya, sama kebetulan ada penelitian hibah dikti ya dari BRIN PPTI, coba untuk kolaborasi dengan 4 instansi, Unpam, PPPT, Nano dan Dudi. Dan alhamdulillah lolos.
dalam artian mendapatkan bantuan hibah. Bantuan hibah, dan ini sedang melakukan riset di lab ya terkait dengan pakan apung. Memang kalau dilihat secara konten, saya kan ekonomi ya tidak nyambung, tetapi kita kan kolaborasi membutuhkan berbagai disiplin ilmu, kompetensi dan seterusnya. Nah, kebetulan karena saya juga udah doktoral, dilihat dari jabatan fungsional memenuhi, sehingga saya diminta untuk jadi ketua penelitinya. Dan yang ada di gambar ini kebetulan sedang ada di lab, sedang mengecek magotnya itu apakah sudah tingkat air yang terkandung di dalamnya itu sudah mulai mengering tidak. Karena kita membuat pakan itu gimana caranya pakannya itu murah di bawah pasar ya, berarti bahan bakunya yang luar biasa, kemudian ketika dimasukin ke kolam tidak tenggelam, sehingga kadar airnya itu harus dipres, itu dikurangi. Gitu. Jadi gambar ini menjelaskan Kang Udin memang mendapatkan hibah ya, dan menjadi ketua tim ya, Betul. menjadi ketua tim dari 4 perguruan tinggi. Bukan 4 lembaga, 4 lembaga. Kolaborasi Unpam, ya. BPPT, Nano Center, dan salah satu perwakilan dari DUDI. Dari dunia usaha dan industri ya. Betul. Berapa nih Kang Udin diberikan di treatment suplemen dari pemerintah itu? Alhamdulillah di tahun 2018 lolos dapat 350 juta. 350 juta. Jadi berkahnya dari S1, S2, kapling tanah, dan sampai berkah dari menjadi seorang dosen ya. Luar biasa ya. Iya. Baik, kalau yang berikutnya Kang Udin. Nah, dari gambar itu Kang Udin apa yang bisa diceritakan? Baik, ini di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah hiruk pikuknya agenda kegiatan di kampus yang padat. Kebetulan waktu itu masih semangat studi ya. Kita ada ujian profesional, kekhususan di bidang marketing. Waktu itu di Bandung, coba ngikut ya. Dan ternyata alhamdulillah lolos juga ya, alhamdulillah lolos. Dan ini pada waktu ngambil sertifikat di BRI Corporation Jakarta. Oh, sertifikat untuk profesi marketing iya, ya. Certified Marketing Analyst. Dan gelarnya tuh menjadi apa tuh? CMA. Oh, CMA dari BRI Corporation ya. Iya, jadi kembali belajar lagi ya Kang Udin ya. Karena momennya dari 2017 ke 18 di 2018 awal itu saya ngikutin tes. Karena masih semangat gitu. Yeah. Dan tambah panjang ini. SE, MM, dokter dulu ya. Ada CMA tadi. Betul. Ya. Baik, luar biasa ini. Dan ini foto yang ini adalah anak pertama mendampingi mengambil sertifikat. Oh, anak pertama yang mendampingi mengambil sertifikat di BRI Corporation itu ya. Iya, betul. Banggalah ya sebagai. Sangat bangga ya. luar biasa. Pokoknya jauh di luar tidak mimpi lah. S2, S3 itu udah mimpi, Pak. Kalau S1 memang amanat orang tua sehingga berupaya ya, dan alhamdulillah dibaca oleh istri juga, dan harus selesai, dan alhamdulillah selesai. Ternyata Allah memberikan banyak bonus. Jadi saya menarik yang dikatakan Kang Udin tadi ya, tidak ada yang menjadi mimpi-mimpi, tapi impian itu bisa diwujudkan ya. S1 amanah, S2, S3 bisa diwujudkan. Nah, sahabat Kirani, menarik ya dari alumni kita itu untuk Anda harus dan wujudkan mimpi-mimpi itu ya. Betul. Sahabat Kirani, jangan kemana-mana, masih bersama Kang Udin Ahidin pada narasumber kita hari ini. Tetap di Kirani, Kiprah Alumni, setelah pesan pariwara berikut ini. Makan buah itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi.
Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Sahabat Kirani, masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya dan alumni kita Kang Udin Ahidin. Sudah kita simak tadi bagaimana perjuangan Kang Udin Ahidin yang kuliah S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Tentu selama kuliah pasti akan ada perjuangan dan bagaimana perjuangan seorang Kang Udin Ahidin sehingga bisa memilih atau menentukan kuliah di Fakultas Ekonomi. Bagaimana nih Kang Udin bisa menentukan memilih di Fakultas Ekonomi? Baik, ini memang unik sekali dan sangat natural ya, tidak ikut-ikutan atau apalagi kalau didrive oleh pihak lain ya, termasuk istri tidak. Istri itu hanya mensupport bapak kuliah. Jadi ketika saya dagang ada satu misalnya begini. Ketika saya cerewet dalam arti ada orang lewat aja saya sapa ya, sok akrab gitu ya, akrab terus dan seterusnya. Kemudian waktu itu karena waktu dulu zaman sekolah saya mengenal komputer juga hanya Lotus 1 2 3, itu pun sudah di kelas 3 ya. Sehingga yang namanya rugos Pak itu kemana-mana saya bawa. Jadi saya bikin bacaan, sedia arang batok, sedia kopi rebus, sedia mie rebus dan seterusnya. Nah, maka ketika saya itu pajang, kemudian saya so akrab dengan siapa aja, kemudian dengan kelompok mana aja, kok banyak yang datang ya? Ini ilmu apa? Terus yang kedua, ketika saya dagang, setiap yang keluar dan masuk itu ada pembukuan, walaupun pembukaannya sederhana di kertas bekas rokok. Maka ketika ada terjadi error dan sebagainya, kok saya bisa melacak? Ini ilmu apa ya? Nah akhirnya coba saya beli buku, baca-baca dan nah dari situlah istri melihat ini bapak kayaknya masih semangat belajar. Jadi itulah yang membuat kenapa kok saya masuk ke ekonomi, padahal saya background saya di MIPA biologi. Jadi menarik Kang Udin ya, sudah ada bakat ya, menemukan itu bukan orang tua diri sendiri tapi istri ya begitu ya. Jadi istri menemukan, mencatat tadi ya di bungkus rokok, bekas gitu rokok ya. diguntingin. Bagaimana pengeluaran, bagaimana pemasukan, lalu kemudian ini ekonomi makronya udah kelihatan ya. Betul. Walaupun tadi orang MIPA ya. Betul. Ini Kang Udin menarik ya dan luar biasa menurut kami ya untuk para alumni ya juga ya di Kipra Alumni. Ada tidak nih Kang Udin ya perubahan atau apa namanya karakter lah ya yang dulunya belum kuliah dan sekarang menjadi seperti ini Kang Udin? Ini untuk teman-teman kita alumni. Baik,
tentu ini ada dan signifikan. Yang pertama, bahwa segala sesuatu itu harus dengan ikhtiar, dengan usaha, masuk akal. Jadi ketika misalnya mungkin teman-teman ada di WA atau apa misalnya dapat tawaran hadiah dan seterusnya, ingat, tidak ada bulan terang di tanggal 1. Semua harus ada ikhtiar. Artinya ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus kerja keras. Nah, maka perubahan yang ada di diri saya bukan hanya kerja kerasnya, tetapi ada kematangan dalam berpikir, kematangan dalam bertindak. Apa kematangannya? Makin bijak. Contoh misalnya, ketika kita ingin beli sesuatu, kita pikirkan kira-kira ini perlu atau tidak. Kalau dulu kan asal punya duit beli, sekarang tidak. Kenapa? Karena perjalanan hidup itu dari mulai ngasong di warung, kemudian di warung itu kan tidak setahun 2 tahun, saya hampir 13 tahun di gerobak. 13 tahun ya. Sehingga ini menghasilkan sebuah pengalaman yang luar biasa. Itu dari sisi karakter ya. Kemudian yang kedua, karena saya tinggal di jalan, maka ya ini jujur aja saya terbuka. Saya ketika sholat berdoanya itu memang benar-benar khusyuk Pak. Tapi khusyuknya bukan karena saya ngerti agama, tidak. Tapi karena butuh. Butuh apa? Pertama di jalan. Seandainya ada apa-apa kan nggak ada yang nolongin. Butuh keselamatan. Terus yang kedua saya memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah, turunkanlah rezeki. Kenapa? Karena yang namanya dagang kaki lima, apalagi tempatnya itu waktu itu masih sepi, omset satu hari 40.000 omset Pak, bukan laba. Maka otomatis sementara ini saya sudah berumah tangga, sementara saya melihat bahwa adik-adik saya harus diurus dan seterusnya. Sehingga saya memohonnya itu bukan hanya sekedar formalitas atau karena saya ngerti agama, tidak, tapi memang karena kebutuhan Pak. Jadi kedekatan secara batiniah pada Allah sama Tuhan itu semakin kuat, dan ketika terkabul maka saya semakin keyakinan agama makin kuat ya. Kemudian kita juga tidak ketika mungkin ada pengemis atau apa. Kalau dulu kan perhitungan banget Pak, saya pelit banget, tapi dengan seiringnya berjalan waktu kita terbuka hati gitu ya. Terus yang ketiga, sesama seperjuangan waktu itu ya, sama-sama dagang ya, makin kuat. Apalagi ketika kuliah dapat temen ya kan, apalagi teman itu relasi, artinya makin banyak jiwa sosial kita itu tinggi, apalagi itu ada yang sakit dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tentu dari sisi wawasan dan keilmuan, dan juga dari sisi finansial tentu sangat signifikan. Maka saya melihat bahwa dengan ilmu Pak, dengan ilmu ya tentu diiringi, karena saya mohon maaf bukan ustadz, dengan ilmu dan ketakwaan, kedekatan dengan Tuhan, maka orang akan diangkat derajatnya. Itu kesimpulan terakhirnya Pak. Baik sahabat Kirani, ini sesuatu untuk kita semua ya, dan juga pengalaman dari Kang Udin Haidin kita jadikan bahwa segala sesuatu harus kerja keras. Maka nilai-nilai religius ya yang ada bukan hanya usaha, tapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Gitu Kang Udin ya. Betul. Ini Kang Udin, ini banyak pesan untuk para alumni kita Kang Udin. Kan S1 sudah, S2 juga, kumlot juga. Ya, apa sih motivasi Kang Udin itu? Ini juga bagi cerita untuk teman-teman sahabat Kirani, sehingga memutuskan juga untuk kuliah sampai ke doktoral gitu. Oke. Baik Bang Herdi. Jadi begini, ketika saya dagang, dalam mindset saya adalah uang. Ketika melihat orang, itu adalah uang. Lihat dagang uang, lihat orang uang. Ya, ketika dagang mindsetnya. Tapi seiring perjalanan waktu saya menggeluti keilmuan, ternyata merubah mindset. Kenapa? Karena hidup itu bukan hanya uang segala-galanya yang dicari, tapi apa? Ternyata kemanfaatan, terus bagaimana kita bisa bermanfaat membantu untuk orang lain. Kenapa demikian? Ketika saya melihat ada orang meninggal, mau dikuburkan, kebetulan orang itu orang kaya, dalam hati saya, loh kok mobilnya nggak dibawa Pak? Loh, kok emasnya yang di kursinya kok ada emasnya, kok nggak dibawa? Oh berarti kebaikannya, apa yang bisa diberikan untuk orang lain. Maka ketika, apalagi setelah lulus S3,
dalam disertasi juga bagaimana kita diuji bisa memahami kondisi makro ya dalam satu wilayah, sehingga ketika sudah ditangkap fenomenanya, solusinya sudah diketahui, maka ini wajib disampaikan ke wilayah tersebut baik secara makro maupun mikro. Secara makro mungkin di wilayahnya ke kepala wilayahnya, mikronya ya ke masyarakat. Maka apa motivasinya ketika saya terus ingin belajar sampai ke S3, bahkan insya Allah nanti akan ke guru besar, bagaimana yang saya miliki ya, sedikit pengetahuan yang saya miliki, sedikit wawasan yang saya miliki itu orang lain itu harus tahu. Karena kalau ilmu itu, katakanlah ilmu itu ya, entah itu ilmu apa aja, dimiliki oleh satu orang tidak ditransfer ke yang lain, maka akan stop di situ. Maka pentingnya setiap, dalam hal ini kalau di kampus itu dosen punya karya, supaya terus mengalir, terus tertransfer dari generasi ke generasi, sehingga akan terjadi sustainable ya, baik secara lahir maupun secara batin. Secara lahirnya kondisi di dunia ini terus akan berkesinambungan. Secara batiniahnya ya masyarakatnya tentu akan makmur terus, seperti itu. Sehingga saya ingin sekali dengan pengetahuan yang terbatas ingin berbagi dengan teman-teman terutama yang dari kelas menengah ke bawah seperti saya. Baik, terima kasih Kang Udin. Menarik ini tadi ya. Dengan melihat apapun bisa jadi uang, lihat orang jadi uang, sesuatu bisa jadi uang, tapi uang itu bukan segala-galanya. Dan Kang Udin juga menyampaikan bahwa kebermanfaatan kita. Betul, itu. Lalu setelah mendapatkan ilmu apa? Seperti Kang Udin mencontohkan ya, mobil tidak dibawa ke liang kubur. Ke liang kubur ya, dan lain. Bahkan tadi ada emas tidak dibawa. Nah, dari pengalaman itu. Begini Kang Udin, mungkin sahabat-sahabat Kirani ya di luar sana ya ingin mendapatkan ini Kang Udin ya. Kira-kira pesan untuk para adik-adik alumni ini tentang semangat belajarnya di kampus kita tercinta Universitas Pamulang, Kang Udin. Baik Bang Herdi. Teman-teman yang masih aktif kuliah, ini pesan saya, tolong manfaatkan fasilitas yang ada, terutama kesempatan waktu. Kenapa demikian? Waktu tidak bisa diputar lagi Pak. Saya juga berpikir, kayaknya enak deh kembali ke zaman dulu, hujan-hujanan, nggak pakai celana, telanjang, hujan-hujan, tapi nggak bisa Pak. Nah, teman-teman juga sama, manfaatkan waktu yang ada ya. Teman-teman kan ada yang mungkin ada yang kerja, ada yang sambil dagang, manfaatkan lah. Apalagi kuliah di Unpam tanpa uang gedung. Tanpa ada uang gedung, hanya bayar uang kuliah saja 200.000. Sementara kuliahnya, kalau nggak percaya coba tes. Kuliahnya Anda di keramik, keramiknya mungkin lebih bagus di Unpam daripada di rumah saya. Kemudian di temboknya coba diketrok-ketrok, apakah milik? Bukan. Itu tembok. Terus AC, hanya bayar 200.000. Manfaatkanlah peluang waktu itu, apalagi masih muda ya. Kejar cita-citanya, kejar ilmu setinggi mungkin, karena dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya. Apalagi mereka yang beragama ya, dengan ilmu, kedekatan dengan Tuhannya ya, maka akan tentu Tuhan itu tidak tidur, akan diangkat derajatnya. Jadi pesan saya, teman-teman yang masih proses kuliah ya, lulus tepat waktu. Lulus tepat waktu. Ketika ada peluang lanjutkan ke S2. Karena S2 di Unpam, khusus yang alumni dari prodi manajemen, ini linear, ada magister manajemen. Itu sangat terjangkau ya, biayanya hanya Rp400.000 Pak. Sehingga kalau kita ukur, kita hitung mahalan pulsa kita Pak tiap bulan. Mahalan bayar untuk kuliah. Di rumah listrik bisa nyampe 600-700, bahkan lebih. Mungkin di Pak Heri mungkin 1 sampai 1 juta. Belum ditambah pulsa. Nah ini kuliah hanya 400.000. Sementara keilmuan, kurikulum dan seterusnya, bahkan buku-buku yang digunakan itu sama dengan kampus-kampus di negeri. Contoh, marketing Philip Kotler, SDM Dassler, keuangan ada Kashmir dan seterusnya. Nah ini akan menjadi rugi peluang ini. Terasa ruginya ketika teman-teman semua, teman-teman yang sudah lulus, sementara Anda tidak meneruskan atau putus di jalan, mereka sudah kemana, karirnya di mana. Sementara hari esok yang akan datang, walau alam seperti apa.
Gitu. Baik sahabat Kirani, kalau kita melihat perjalanan dari Kang Udin Ahidin dan cerita dari awal bagaimana berjibakunya bisa selesai S1 di Fakultas Ekonomi di manajemen program studinya Kang Udin, kemudian melanjutkan lagi di Magister Manajemen dan sampai doktoral. Bahkan Kang Udin menceritakan tidak semudah membalik telapak tangan. Betul. Untuk bisa mendapatkan gelar doktoral. Dan yang lebih baik lagi, pesan dari Kang Udin tadi, setelah mendapatkan ilmu, kita kebermanfaatan untuk orang banyak, bukan semata-mata mencari uang. Ya, dari perjalanan Kang Udin tadi, kita akan kulik lagi dan kita akan bermain games dengan alumni kita, Kang Udin Ahidin. Jangan kemana-mana, tetap di Kirani, Kiprah Alumni setelah pariwara berikut ini. Makan buah itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Sahabat Kirani, masih bersama saya Bang Herdi Wismanjaya. Saat ini kita masih bersama Kang Udin Ahidin. Ya, kita akan bermain game. Ini Kang Udin Ahidin pada segmen kita yang berikut ini. Dan di segmen ini ada beberapa puzzle Kang Udin ya, yang mungkin bisa Kang Udin tebak nanti ya. Dan hubungannya apa dengan puzzle ini ya? Puzzle yang pertama coba kita lihat. Ini Pak Kang Udin, gambar apa nih? Ada puzzle itu, bisa dijelaskan? Gambar masjid ya. Gambar masjid ya. Iya. Nah, ada apa dengan masjid ini? Ini masjid apa? Kemudian ada di mana? Hubungannya apa nih dengan kehidupan dan perjalanan Kang Udin ini? Baik. Kenapa saya tersenyum Bang Herdi? Karena saya setiap masuk wilayah baru, di mana aja, di Tasik, di mana, pasti yang saya datengin adalah masjid. Dan masjid ini masjid yang pertama saya datengin, tempat yang pertama ketika saya ke Pamulang. Sebentar, ini masjid berada di Pamulang? Iya.
Masjid apa nih Kang Ini Udin? kan Masjid Agung Al Mujahidin. Oh, Masjid Agung Al Mujahidin di depan kampus 1 Universitas Pamulang Iya, ya. betul. Dan pertama datang ke Pamulang ada masjid ini. Iya, betul. Datang. Itu ibadah atau gimana Kang Udin? Oke, jadi begini. Kebetulan kan sering baca-baca di buku ya. Kemudian di Riyadhus Shalihin juga ada tertera bahwa ketika datang ke satu tempat baru, daerah baru, datanglah ke masjid, ambil wudhu, sholat sunnah. Nah kebetulan memang secara keilmuan agama saya nggak begitu dalam, tetapi secara logika saya butuh tempat untuk istirahat dulu Pak. Oh iya. Tapi ternyata di balik itu ada untuk ibadah juga. Apalagi kalau sampai situ pas waktunya sholat. Ketika belum waktunya sholat pun asal jangan tengah hari sama tergelincirnya matahari, jangan sholat. Sholat sunnah. Oh begitu. Jadi sahabat Kirani menarik ya dari perjalanan Dr. Udin Ahidin. Jadi kalau kita perjalanan di mana saja, kalau lelah jangan ke kafe, kalau lelah jangan ke kantin, datanglah ke masjid beribadah dan mintalah, insya Allah akan diberikan oleh Allah ya. Menarik ini untuk alumni ya. Yang berikutnya puzzle apa nih Kang Udin? Nah itu apa itu? Itu kan termos. Oh termos ya. Ini menarik ini ya, ada puzzle tapi jadi termos ini. Hubungannya apa ini ya? Termos dengan seorang Udin Ahidin ini. Ini kalau kita ukur secara korelasi ini sangat kuat korelasinya dengan saya. Kenapa? Memulai karir di dagang itu adalah diantaranya adalah ngasong. Ngasongannya itu tidak hanya rokok tapi juga dagang kopi. Dan ketika kuliah pun di sini, saya bawa termos sama batentengan di dalam ada rokok. Sebentar, sudah kuliah pun bawa termos? Bawa termos, sambil kuliah sambil dagang kopi. Waktu itu menarik ya? Iya, sambil kuliah sambil jual kopi. Iya. Dan laku? Bukan laku lagi, kekurangan. Kekurangan? Iya, saya bawa 3 renceng habis. 3 renceng itu, saya membayangkan ya, kuliah harus belajar, ada dosennya. Pada saat istirahat itu bawa termos sama gelas aqua. Oh gelas ini air hangatnya di termos ya? Iya. Dan itu. kopi ya gitu? Gak perlu. Oh, gak perlu. Iya, yang teman di kelas aja udah tahu. Dan habis. 3 renceng itu berarti 1 renceng 10, 30 ya. 30 cangkir. Betul. Kopi habis. Dan laku ya. Laku. Dan inilah tadi yang peluang ya. Betul, peluang. Dan memang jiwa usahanya dari awal sudah kelihatan jalan kopi ya. Menarik ini ya sahabat Kirani. Berikutnya Kang Udin. Puzzle apa ini Kang Udin? Nah. Iya. Ini menarik ya kalau tahu. Apa itu? Sepatu ya? Sepatu ya. Sepatu kaca ya. Iya. Jadi gini Bang Herdi, kalau lihat sepatu ini saya teringat anak saya yang pertama ketika saya di Gerobak. Jadi karena dagangnya 24 jam, kadang-kadang kalau habis belanja sekitar jam 6 atau jam 7, orang-orang itu ramai pada berangkat ke kantor pakai sepatu rapi. Kata anak saya, Papa kapan seperti orang lain? Emang kenapa Dek? Pagi-pagi orang lain mah kerja rapi pakai sepatu. Sepatunya dielap kayak pakai minyak, kata itu bukan minyak, disemir. Kok Papa malah tidur? Nah dari situ saya berpikir, pertama bagaimana saya bisa merubah dalam arti yang namanya kerja malam sampai pagi itu melawan arus. Malam itu untuk istirahat. Sehingga kalimat ini adalah kalimat motivasi yang tidak akan saya lupakan. Jadi motivasi dari anak. Betul. Ya bahwa ingin juga ya bapaknya menggunakan sepatu semiran mengkilap. Iya. Tapi masih untung ya. Coba kalau berpesan yang berbeda ya mungkin jawabannya akan berbeda. Tapi ini mengingatkan bahwa kita harus mendengarkan ya. Betul. Suara hati nurani anak-anak kita. Betul. Dan keluarga kita. Kenapa? Karena motivasi Kang Udin tadi semata-mata bukan hanya sendiri, tapi betul. Untuk anak keluarga dan istri. Dan ini salah satunya dari sepatu ini memberikan masukan dan ada hal besar dari puzzle sepatu ini ya. Luar menarik ya untuk alumni ya. Berikutnya puzzle apa nih kita lihat nih. Nah, ini Kang Udin nih. Puzzle apa nih Kang Udin? Ya, baik. Ini lebih seru kayaknya ya. Ini gambar apa dulu? Puzzle apa Udin? Gini Bang Herdi. Ini waktu itu belum kuliah. Belum.
kita pendapatan sehari Semarang 40.000. Bukan, ini sebentar, ini menarik ini. Puzzle-nya apa ini Kang Oh, Udin? puzzle-nya ini kan bakso sebaskom. Bakso. Iya. Sebentar, bakso dalam mangkok Satu wadah, satu mangkok. Nah, kalau ini kan wadahnya panci. Tapi ada baskom di situ. Sebentar ini tadi kita tentang sepatu ya, termos. Kok lari ke bakso ini ya? Jadi lapar juga nih kita. Baik. Jadi gini Bang Herdi. Ketika waktu itu saya belum kuliah, omset warung masih 40.000, selalu dihitung pengeluaran. Bahkan ya, tapi kalau bisa sih jangan diikutin ya, karena ini kayaknya kurang pas. Ya, jangan diikuti jangan gitu diikutin ya. Ya, karena keterpaksaan itu akhirnya saya bicara sama istri. Mah, ini kalau begini terus kita harus ngatur strategi dalam pengeluaran. Bisa nggak kalau kita masak nasinya di bubur? Itu tahun 2001 sampai 2004. Sebentar ini. Saya belum ke sini, nanti ada kaitannya dengan ini. Di bubur, kemudian ketika di tengah perjalanan, kata istri, Pak, lemas, kata ya sudah di tim, tapi makannya ditelen. Nah, ketika ingin agak enak makannya, teng, ada tukang bakso. Pak, boleh nggak beli bakso? Tuh boleh, 1.000. Tapi jangan di mangkok. Pakai apa? Pakai baskom, bakso plastik. Kata istri saya, Pak, udah ditaker, tetap aja ya 1.000. Enggak, nanti airnya yang dibanyakin. Jadi nanti airnya kasih garam. Nah, makan disisain buat nanti makan sore yang nasi tim itu. Jadi ini ada hubungannya dengan perjalanan saya. Jadi pernah saya dengan istri beli bakso, satu mangkok itu 1.000 Pak. Tapi saya bawanya baskom biar banyak airnya. Sebentar, ini menarik ya untuk sahabat Kirani ya dan juga alumni di luar sana bahwa perjalanan panjang ya Kang Udin ya, perjalanan panjang yang membuat strategi-strategi. Salah satunya berstrategi menanak nasi ya, nasi betul. Dibuat menjadi bubur. Harusnya itu kapasitasnya 2 piring bisa jadi 10 piring. Betul. Tapi tanpa lauk juga nggak enak katanya. Iya, lama-lama di tahun ketiga kata istri, Pak, kok lemes ini. Ya udah di tim. Nah, di tim kan nggak pakai air lagi. Ya, cuman mungkin lama-lama bosen, kata istri, ketika teng ada tukang bakso, Pak, boleh nggak beli bakso buat lauk makan? Boleh. Tapi jangan di mangkok, tapi di baskom. Jadi biar banyak. Jadi biar yang banyak, tadinya hanya satu kali makan bisa untuk sore. Luar biasa ya sahabat Kirani ya. Hari ini tamu kita ya menceritakan salah satu perjalanan hidup ya. Ini memotivasi kita semua, juga membuat kita berpikir kembali bahwa dengan Universitas Pamulang kita bisa merubah ya salah satu pandangan kita. Tapi untuk mendapatkan sesuatu tidak mudah. Seperti yang diceritakan oleh Kang Udin tadi ya. Iya. Beli bakso dengan harga yang sama tapi kuahnya banyak agar anak istri bisa menikmati kuah. Betul. Ya, bukan baksonya, kuah ya. Karena dan itu pun harus disisakan untuk sorenya dan nasi tim sorenya untuk makan bersama. Tapi bahagia ya. Sangat bahagia. Kenapa? Karena satu, tidak ada campur tangan orang tua. Artinya kita leluasa berkreasi di situ. Bagaimana meningkatkan omset? Bagaimana supaya tempat yang ditidurin itu tidak mau robot siapa sih? Tidak roboh, kan berpikir. Saya kan nggak ada keterampilan tukang Pak. Saya harus bisa bikin meja. Gimana caranya? Bisa bikin atap. Itu bikin atap. Istri yang, Pak geser. Oh lurus. Pas udah kok kayak jalan kereta begini. Tapi kita ketawa aja. Jadi kita bebas. Kemudian kita belajar dengan alam. Tetapi tentu karena ini tidak ada kurikulumnya Pak, membuat saya penasaran gitu loh. Sehingga ilmu apa ini? Termasuk tadi saya ceritakan ketika ada pembukuan, ada historikal gitu kan. Sehingga ketika ada error kita bisa ngontrol. Kemudian ketika saya bawel, kemudian jaring dan seterusnya, sehingga loh kok banyak yang datang. Sampai saya nggak ngerti Pak. Karena di warung saya ada yang namanya ikan peda.
jauh-jauh dari perumahan Witana Harja datang. Pak, katanya di sini jual ikan peda, Pak. Oh, kok jauh ya, tahu ya, tahu dari siapa? Karena saya dagangnya itu tidak hanya dagang rokok, Pak, tapi ada kalau malam kan nyiapin nasi kalong. Nasi kalong ya malam Iya, ya. malam. Jadi kreatif ya. Betul. Pagi kuliah, kerja sore, malamnya ngalong. Ngalong ya. Jual Betul, nasi kalong. betul, ya. ngalong, Tapi Pak. ngalong juga ya. Betul, Ngalong iya, ya. ngalong itu. Menarik ini Kang Udin. Yang berikutnya Kang Udin ya kita lihat nih. Ada apa nih dari puzzle itu Kang Udin? Oke, ini kitab Pak, buku. Kitab atau buku nih Kang Udin? Ini Buku ya? Buku ya. buku. Nah, ini menarik ya. Kalau tadi dari bakso tadi luar biasa ya. Saya sangat tersentuh ya perjalanan seorang Udin Ahidin ya. Dan sekarang buku ya. Bagaimana kau bisa ceritakan kepada sahabat Kirani dengan buku ini? Jadi ketika dagang, saya ya agak umpet-umpetan dari istri karena memang waktu itu pendapatan tuh sangat kecil sekali, Pak. Tapi dengan yang namanya informasi buku itu saya sangat haus. Maka saya main ke dekat Hero. Dulu itu kan Hero ya, sebelum Giant kecil. Di situ ada tukang buku bekas. Oh, jadi bentar, ada di daerah Ciputat ya? Bukan. Di mana? Di Pamulang sini. Di Pamulang. Yang sekarang di situ ada Bank BRI, sebelahnya Superindo dulu itu ya, sekarang Mitra 10. Mitra 10. Oh, jadi ada buku bekas itu ya? Iya, dijual di situ. Dijual. Jadi hubungannya apa dengan buku ini, buku bekas itu Kang Udin? Oke. Kemudian di Masjid Mujahidin kan ada gelar juga situ. Bahkan di Mujahidin itu karena mahal bukunya ya tadi yang saya sampaikan Kitab Riyadus Sholihin ya, yang kayak gitu. Nah, kebetulan tukang warungnya juga suka ngopi, suka makan di warung saya. Udah Kang, katanya nggak usah kredit, gini aja. Sok akang mau ngambil buku apa, nanti bayarnya setiap jajan saya ke sana, nanti dipotong. Jadi ketika dagang itu saya umpet-umpetan dari istri beli buku, kemudian saya baca kalau malam gitu kan. Dan ternyata Allah itu mengarahkan saya untuk biar keinginan tercurahkan sehingga bisa di tempatnya, yaitu di Unpam. Belajar. Iya. Sebentar, ini menarik ya. Kuliahnya juga sudah dimotivasi istri. Betul. Kemudian pendapatan juga terbatas tadi ya. Bukan laba 40.000 ya satu hari ya. Bisa dibayangkan. Satu hari satu malam, Pak. Satu hari satu malam ya. Tapi masih menyisikan uang untuk membeli buku dan belajar ya. Betul. Ini luar biasa nih Kang Udin ya. Zaman sekarang untuk adik-adik alumni dan juga yang masih kuliah ya, ini ya perlu dicontoh ya dari perjalanan Kang Udin, beli buku dan juga digunakan. Baik sahabat Kirani, perjalanan panjang yang dilakukan oleh Udin Ahidin ya, dari awal bagaimana bisa memilih di Unif Pamulang, kemudian sampai perjalanannya menjadi doktoral. Ini merupakan salah satu ya ilmu buat kita dan juga salah satu narasumber kita hari ini yang memacu motivasi kita untuk terus kuliah. Tentunya kita kuliah di kampus kita tercinta Universitas Pamulang ya. Terima kasih Kang Udin ya atas kehadirannya di sini ya. Kita salam salam tempel ya. Salam sehat. Sudah hadir hari ini. Kang Udin, kami ada sedikit oleh-oleh ya yang akan kami berikan kepada Kang Udin Ahidin ini. Kang Udin ya. Oh, ini seperti ini. Oh, nah, mohon diterima Kang Udin. Nah, di sini kasih. juga ini Kang Udin ya, ada baju cantik ya. Kalau nanti Kang Udin itu bisa untuk anaknya ya yang bisa dipakai. Ini nanti jangan lupa Kang Udin, ini dipakai ya. Dipakai dan alhamdulillah mudah-mudahan nanti bermanfaat Kang Udin. Insya Allah. Buat goes Pak. Oh goes ya. Iya. Kirani ini ada SCTV Kang Udin ya. Oh, luar biasa. Mohon luar diterima biasa. ya Kang Udin ya. Insya Allah saya terima ya. Terima kasih. Baik sahabat Kirani ya. Kita telah mengikuti kegiatan kita dengan Udin. Terima kasih Kang Udin Ahidin ya. Sampai ketemu dan seluruh kru bertugas hari ini juga pamit undur diri dan sampai jumpa pada episode berikutnya ya. Tetap di Sasmita Jaya Televisi. Kirani Kiprah Alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Udin ya. Boleh minum dulu Kang Udin? Siap. Alhamdulillah.
Makan buah itu keren. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Aha.